Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan kepada 4 terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo. Keempat terdakwa tersebut adalah Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nongbrian Semi, dan Pratu Aprianto Rediraja. Vonis yang dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 31 Desember ini lebih berat dibanding tuntutan auditor militer yang sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Pos Kupang, Rekan Tari. Silakan dengan laporan Anda terkait sidang putusan di Pengadilan Militer Kupang ini. Selamat siang Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Tepat pada Rabu 31 Desember 2025, sidang putusan dengan berkas perkara nomor 42 untuk 4 terdakwa, yaitu Pratu Ahmad Ahda dan juga Emiliano de Araujo, Petrus Nongbrian Semi, dan Aprianto Rediraja tadi telah selesai pada pukul 15.17. Dan pada hari ini, sebelumnya pada sidang duplik yang diselenggarakan pada minggu lalu, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pembinaan dan tidak ada bukti bahwa terdakwa itu melakukan pembunuhan. Sementara itu, hasil dari sidang pada hari ini yang diutuskan oleh majelis hakim secara sah dan meyakinkan mengatakan bahwa 4 terdakwa itu terbukti bersalah atas kematian dari almarhum Prada Lukinamo dan juga penganiayaan terhadap Prada Richard Bulan. Dan hasil dari putusan yaitu keempat terdakwa, yaitu 4 terdakwa Pratu Ahmad Ahda, Emiliano de Araujo, Petrus Nongbrian Semi, dan juga Aprianto Rediraja dijatuhkan hukuman penjara pidana pokok dengan 6 tahun 6 bulan penjara dan juga pidana tambahan, yaitu dipecat dari TNI Angkatan Darat. Selain itu, mereka juga wajib membayar restitusi sebesar Rp136.156.267 yang jika ditotalkan secara keseluruhan mereka jumlahnya sebesar Rp544,625,70, sehingga masing-masing terdakwa itu harus menanggung restitusi tersebut. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sidang lanjutan untuk berkas perkara nomor 41. Kita akan melihat bagaimana persidangan nanti akan dimulai. Sekedar informasi bahwa setelah usai persidangan pada berkas perkara nomor 42 tadi, pihak keluarga juga mengatakan ucapan terima kasih kepada pihak auditor dan juga kepada majelis hakim, serta mengucapkan permintaan maaf dan juga ucapan terima kasih kepada Prada Richard Bulan. Ibunda dari almarhum Prada Lukinamo, Ibu Mama Epi yang biasa dipanggil Mama Epi, mengatakan bahwa permintaan maaf itu dan juga kerinduannya terhadap Prada Richard Bulan yang beberapa kali persidangan akhir-akhir ini sudah tidak tampak lagi di kantor pengadilan militer. Dan ia juga berharap agar Prada Richard Bulan itu bisa dipindahkan ke tempat lain akibat karena ia juga memiliki trauma dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sekian laporan dari saya, Tari Rahmaniar, melaporkan. 34 WM, Desa Eramo, Kelurahan Air Sisa, Kabupaten Nagario, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan sekarang. Terdakwa 3 nama lengkap Petrus Nongbrian Semi, pangkat NRP Pratu 3120208661099, jabatan Takutru Muton Bima Satuan Unit TP 834 WM, tempat tanggal lahir ND 6 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Kristen Katolik, tempat tinggal masing-masing area unit TP 834 WM, Desa Eramo, Kelurahan Aisesa, Kabupaten Nagario, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan sekarang.
Terdakwa 4 nama lengkap Aprianto Redaraja, pangkat NMP Pratu 3121 030708 0401, jabatan Tajur Pon 2 akun Satuan Unit TP 834 BM, tempat tanggal lahir Maumere 5 April 2001, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, kamar Kristen Protestan, tempat tinggal Unit TP 834 BM, Desa Eramu, Kelurahan Desa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa dalam perkara ini saya tanggal 7 Agustus sampai dengan sekarang. Pengadilan Militer 315 Kupang membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memperhatikan tuntutan pidana untuk militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Terdakwa terbukti serasa dan diyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana. 1. Militer melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menembus suara bawahan atau dengan cara lain menyakitinya, mengibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 121 ayat 1 junto ayat 3 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Auditor militer mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2 pidana pokok pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 4 pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Auditor juga mohon agar para terdakwa membayar restitusi atas permintaan keluarga ahli waris korban sesuai dengan perhitungan LPSK yang dikirim melalui surat LPSK nomor R/7243 garis miring 5.2 SKR garis miring LPSK garis miring 11 garis miring 2025 tanggal 28 November 2025. Handphonenya siapa yang dinyalakan? Handphonenya disalon ya untuk para pengunjung. Kita lanjutkan. Permohonan restitusi terhadap para terdakwa sebesar Rp 544.625.070 yang sehingga masing-masing para terdakwa dibebani membayar Rp136.256.267,5. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat poin A sampai dengan poin F tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang 1 buah selang warna biru ukuran panjang kurang lebih 40 cm, 1 buah botol celana olahraga pendek warna hitam milik almarhum, 1 botol minyak gosok cap nanas, 1 buah kotak nasi tupperware tempat makan plastik, 1 buah batu yang digunakan untuk menghaluskan cabai, 1 buah botol air kemasan, 1 buah hanger besi warna ungu, dan 1 buah pasang sandal jepit warna hitam. Menetapkan barang bukti poin B dikembalikan kepada keluarga korban awal berada di Wijaya Saburan Lamu, dan menetapkan barang bukti poin A, C sampai dengan H dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000. Nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut tidak kami bacakan karena sudah dijelaskan bersama di persidangan. Replik auditor militer yang pada pokoknya sebagai berikut tidak kami bacakan karena sudah kita dengar bersama di persidangan. Demikian juga duplik yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari hukum Polda Sudan Udayana yaitu Polda Jaga Firman SMA dan kawan-kawan Polsolan berdasarkan surat perintah dan surat kuasa. Khusus menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai primer pasal 132 KUHP junto pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP. Subsidiar
pasal 132 KUHPM untuk pasal 131 ayat 1 itu ayat 2 KUHPM. Lebih subsidiar pasal 132 KUHPM junto pasal 131 ayat 1 KUHPM. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa merasa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan gugatan atau eksepsi. Menimbang bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan merangkap di bawah sumpah sebagai berikut. Saksi 1, nama lengkap Richard Junipton Bulun, pangkat Prada NRP 1725 1060 300 36549, jabatan Tambakpan 103 Kipan B, Kesatuan Unit TP 834 WM, tanggal lahir Dekosi 24 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, warga Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Masling Area, Unit TP 834 WM, Desa Airamo, Kelurahan Desa, Kabupaten Nagapeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya saksi 1 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 1 tersebut, terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya 1 bahwa terdakwa 1 menyangkal hanya sebagian, yaitu terdakwa 1 tidak ada menentang almarhum pada Lutfi Jeffrey Saputra Namu dan saksi 1. Atas sangkalan terdakwa 1 tersebut, saksi 1 tetap pada keterangannya. Sangkalan terdakwa 2 yaitu bahwa pada saat terdakwa 2 hanya menendang saksi 1 kali untuk membangunkan. Atas sangkalan terdakwa 2 tersebut, saksi 1 tetap pada keterangannya. Terdakwa 3 menyangkal sebagian, yaitu bahwa terdakwa memukul almarhum pada Lutfi Jeffrey Saputra Namu dan saksi 1 masing-masing hanya 1 kali dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa 3 hanya memerintahkan telanjang, tidak ada memerintahkan untuk mempraktekkan kegiatan penyimpangan seksual. Atas sangkalan terdakwa 3 tersebut, saksi 1 tetap pada keterangannya. Terdakwa 4 menyangkal, yaitu bahwa terdakwa 4 tidak pernah menyelutkan api rokok, hanya 1 kali di tangan almarhum pada Lutfi Jeffrey Saputra Namu dan tidak ada di punggung, hanya di tangan. Atas sangkalan terdakwa 4 tersebut, saksi 1 tetap pada keterangannya. Saksi 2, nama lengkap Irfan Ramadan Elbuan, pangkat NRP Pratu 312102 8827 1100, jabatan Taban SO 1203 Kipan B, Kesatuan Unit TP 834 WM, tanggal lahir Lamahala 29 November 2000, jenis kelamin laki-laki, warga Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Masling Area, Unit TP 834 WM, Desa Airamo, Kelurahan Aisesa, Kabupaten Nagapeo, Provinsi NTT. Pada pokoknya saksi 2 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 2 tersebut, terdakwa 1 menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu pada saat terdakwa 1 membangunkan almarhum pada Lutfi Jeffrey Saputra Namu tidak menendang tetapi mencambuk. Atas sangkalan terdakwa 1 tersebut, saksi 1 tetap pada keterangannya. Saksi 3, nama lengkap Arminto Harangubani, pangkat NRP Pratu 312007 192 1299, jabatan dan Pokpan Pok 2 Ton 1 Kipan B, Kesatuan Unit TP 834 WM, tempat tanggal lahir Temu 2 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Masling Area, Unit TP 834 WM, Desa Airamo, Kelurahan Aisesa, Kabupaten Nagapeo, Provinsi NTT. Pada pokoknya saksi 3 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan. Atas keterangan saksi 3 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 4, nama lengkap IKD Angga Adi Permana, pangkat NRP Serda 122 510 30 500 14396, jabatan Batu 2 Kipan B, Kesatuan Unit TP 834 WM, tempat tanggal lahir umumnya 29 Maret 2005, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal Masling Area, Unit TP 834 WM, Desa Airamo, Kelurahan Aisesa, Kabupaten Nagapeo, Provinsi NTT. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan. Atas keterangan saksi 4 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 5, nama lengkap Christian Namo, pangkat Belda NRP 3195 0283 980 576, jabatan Babinsa Desa Deyama Koramil 1627/02 Pantai Baru, Kesatuan Kodim 1627 Rotendao, tempat tanggal lahir Manado 10 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, warga Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Lelain, Kecamatan Rombalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya
saksi 5 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 5 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 6, nama lengkap Sepriana Paulina Mirpe, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tanggal lahir atap 2, 16 September 1981, jenis kelamin perempuan, keluarga Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Asrama Tentara Kuanino, Jalan Sabta Manto nomor 3, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena sudah dengan bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 6 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 7, Dr. Kandida Bibiana Uga, pekerjaan PNS Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Eramu, tempat tanggal lahir 2 Wai 3 Oktober 1997, jenis kelamin perempuan, warga Indonesia, agama Kristen Katolik, tempat tinggal Jalan Desa Eramu, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Agapio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak akan membacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 7 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 8, nama lengkap Dr. Gede Restu Adi Maharta, spesialis bedah, pekerjaan PNS dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Airamu, tempat tanggal lahir Singaraja 24 April 1989, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal komplek perumahan Dr. Dangan, Kelurahan Dangan, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Agapio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Saksi 9, nama lengkap Herman Yudi Wana Prakarsa, pangkat NRP Letnan 2 JKM 1225089900002353, jabatan Dato Mefak Kombi Medis Keslab, Kesatuan Unit Teritorial Pembangunan 834 WM, tempat tanggal lahir Jember 20 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Marseling Area, Unit TP 834 WM, Desa Eramu, Kelurahan Aesesa, Kabupaten Agapio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya saksi 9 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi 9 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 10, nama lengkap Arnoldus Seran, pangkat NRP Rada 1725100300356337, jabatan Tabapan 2 3 Ton 2 Kipan B, Kesatuan Unit TP 834 WM, tempat tanggal lahir Animasin 7 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Kristen Katolik, tempat tinggal Marseling Area, Unit TP 834 WM, Desa Eramo, Kelurahan Aesesa, Kabupaten Agapio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak dibacakan karena kita sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.